Santapan Harian Selasa 15 Juli 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-26, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Allah Maha Bijak dan Maha Kasih, tolonglah kami agar rendah hati dan mau mendengarkan hikmat-Mu hari ini. Di dalam kasih Kristus, Sang Putra Kasih, kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul 26 ayat 1-11. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya lalu menyampaikan pembelaannya seperti berikut. "Ya Raja Agripa, aku merasa beruntung karena pada hari ini aku dapat membela diriku di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan-persoalan di antara orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku yang sejak semula kuhayati di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat bersaksi bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut aliran yang paling keras dalam agama kita. Sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh karena aku mengharapkan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita. Pemenuhan janji itulah yang dinantikan oleh kedua belas suku kita, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Karena pengharapan itulah ya Raja, aku dituduh orang-orang Yahudi. Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus bertindak keras menentang nama Yesus orang Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah menjebloskan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku ikut menyetujui jika mereka dihukum mati. Di semua rumah ibadat aku sering menghukum mereka dan memaksa mereka untuk menghujat Tuhannya, dan dengan kemarahan yang meluap-luap aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Sahabat Santapan Harian, mendominasi percakapan adalah kebiasaan buruk yang kerap tidak disadari oleh banyak orang. Secara psikologis, hal itu disebabkan oleh perasaan tidak aman yang dipicu oleh rasa tidak percaya diri. Paulus jelas tidak seperti itu. Ia menahan diri sampai kesempatan untuk berbicara diberikan kepadanya. Ia tidak mencemaskan hilangnya kesempatan baginya untuk mendominasi percakapan sejak awal. Namun, lihatlah betapa percaya dirinya Paulus dalam menarik perhatian dan menyampaikan pembelaannya. Dengan tegas, ia memberi klaim bahwa jalan hidupnya yang lurus telah diketahui oleh semua orang Yahudi dan dapat disaksikan oleh para pendakwanya sendiri. Kini, dengan teguh, ia menyatakan bahwa apa yang ia lakukan adalah mengharapkan janji Allah yang diberikan kepada nenek moyang mereka dan yang dinantikan oleh semua orang Yahudi tentang kebangkitan orang mati. Bahkan, dengan jujur, ia mengakui bahwa ia sendiri pernah memiliki sangkaan dan kemarahan yang sama seperti mereka. Pembelaan diri Paulus di hadapan Agripa
membuktikan betapa berkuasanya perkataan bila disertai hidup benar dan pengenalan akan Allah. Berkali-kali para pendakwa berebut bicara, menuduh Paulus dan menuntut hukuman mati. Namun, itu tak ada artinya, karena Paulus tanpa harus terburu-buru angkat bicara pun dapat membuktikan ketidakbersalahannya. Keyakinan doktrinal yang telah dijalani dan disaksikan oleh banyak orang sukar dibantah oleh siapapun. Maka berapapun usia, apapun status dan gelar lawan bicara kita, tidak lagi kita merasa perlu mendominasi percakapan. Dengan mengingat firman Tuhan, siapa yang menahan bibirnya, ia berakal budi. Kita belajar menahan diri untuk berbicara pada giliran kita. Beri kesempatan kepada orang lain untuk mengutarakan pendapatnya. Dengarkan dia baik-baik, lalu siap sedialah untuk mencurahkan hikmat secara sopan dan rendah hati. Berdoalah agar kita dilepaskan dari rasa insecure dan diberi ketenangan untuk berbicara ketika dipersilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk bijak dalam berpikir, bertutur, dan tenang saat mengutarakan pendapat kepada orang lain. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.